Di bulan November tahun 1965, hanya beberapa minggu setelah peristiwa G30S, dua eksekutif Texaco, salah seorang bernama Julius Tahija dari Indonesia yang punya kedekatan dengan militer Indonesia, mulai mendekati Freeport. Keduanya memberitahu bahwa sudah tiba waktu yang tepat bagi Freeport untuk membuka negosiasi dengan para jenderal di Indonesia terkait Erzberg. Di sisi lain, di Jakarta, rezim militer di bawah Soeharto sedang berupaya keras mendapat dukungan internasional untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, terutama bantuan ekonomi. Bagi Soeharto dan pendukungnya, bantuan ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat stabilitas politik. Namun ada harga yang harus dibayar oleh rezim Soeharto, yaitu melakukan reformasi ekonomi sesuai tuntutan AS dan Barat. Sebagai imbalannya, Barat bersedia melakukan renegosiasi utang dan memberi bantuan ekonomi sebesar 450 juta dolar AS per tahun di bawah skema Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Selain itu, para pejabat AS mendesak rezim Soeharto untuk mengembalikan kepercayaan kreditor dan investor asing. Karena itu, hanya beberapa hari sejak peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke Soeharto melalui Supersmart atau Surat 11 Maret tahun 1966, para teknisi Freeport sudah menjelajahi Irian Barat untuk menemukan gunung tembaga bernama Erzberg. Menurut Bradley Simpson, dosen sejarah di Universitas Princeton, Amerika Serikat, Freeport dijadikan oleh AS sebagai ujian penting untuk membuktikan niat rezim baru di Indonesia terhadap investor asing. Bahkan seperti ditulis oleh Simpson, pihak kedubes AS menilai perundingan antara Freeport dan para pejabat Indonesia sebagai awal diajukannya pernyataan penting apakah sikap negatif Indonesia terhadap investasi asing akan berubah. Tampaknya, ini merupakan sebuah peluang sangat baik untuk memengaruhi jalan pikiran rakyat Indonesia mengenai investasi asing. Demikian isi telegram kedubes AS di Jakarta ke Kemenlu AS tertanggal 9 Juni tahun 1966, sebagaimana dikutip oleh Brand Simpson. Akhirnya, pada bulan April tahun 1967, kontrak karya pertama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia diteken. Yang janggal, kontrak karya itu diteken ketika Papua belum resmi menjadi wilayah Republik Indonesia. Perlu diingat, Pepera baru dilakukan di tahun 1969. Selain itu, kontrak karya itu diteken oleh presiden legitimate, melainkan oleh pejabat sementara presiden, yakni Soeharto. Karena Soeharto diangkat menjadi presiden resmi pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Forbes Wilson, kepala Freeport Sulphur Company saat itu, mengira pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan AS saat menekan kontrak dengan Freeport itu. Menurut Dennis Elith, penulis The Politics of Power, Freeport in Suharto's Indonesia, Freeport dengan koneksi politiknya yang kuat sangat kuat dalam proses negosiasi sehingga bisa mendiktekan persyaratan kontrak. Akibatnya, banyak klausul kontrak itu yang sangat menguntungkan Freeport. Seperti dicatat Leith, Freeport dibebaskan dari kewajiban pajak selama 3 tahun. Tidak ada sepeser saham pun untuk pemerintah Indonesia. Tidak ada kewajiban ganti rugi atas lahan masyarakat asli Papua, terutama suku Amungme dan Kamoro yang dirampas, dan tidak ada kewajiban perlindungan ekologi. Setelah Freeport Sulphur, investor asing lainnya bak semut berlomba-lomba mengerubuti Indonesia. Setelah itu, hingga kini, Indonesia menjadi salah satu surga bagi investasi asing di Asia Tenggara. Kesimpulan bahwa Chia ikut menggulingkan Soekarno karena kekayaan emas di Papua juga diyakini oleh Greg Paul Green, sejarawan dari Universitas of Sunshine Coast, Brisbane, Australia. Hanya saja, penulis buku The Incubus of Inversion, Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles itu terlalu menekankan peranan besar Allen Dulles, direktur Chia saat itu, dalam upaya menggulingkan Soekarno dan merebut tambang emas di
Papua. Dan saya kira terlalu sempit untuk melihat peristiwa penggulingan Soekarno di akhir tahun 1960-an itu sebagai manuver Dulles semata. Singkat cerita, jika kita lihat dari berbagai jalinan peristiwa, tampak sekali bahwa Freeport hadir sebagai perayaan keberhasilan penggulingan Soekarno sekaligus mengembalikan Indonesia ke pangkuan Barat. Freeport juga dijadikan oleh negara-negara kapitalis Barat sebagai batu uji bagi pemerintahan Orde Baru akan komitmen mereka pada investasi asing dan liberalisasi ekonomi. Jadi sederhana saja, jika Freeport masih berjaya, berarti Indonesia belum merdeka 100%.